You must memorize while I die. Hai. Halo Sobat Podcast, kembali lagi di PKW Podcast bersama aku, Syafira Indah Santosa, mahasiswi penyuluhan dan komunikasi pertanian angkatan 2023. Hari ini aku ditemenin sama Mbak Ivo. Halo. Hai. Boleh dong perkenalan dulu nih Mbak Ivo. Halo semuanya, halo Safira, aku Ivo Nadira, aku biasa dipanggil Ivo. Aku dari mahasiswi penyuluhan dan komunikasi pertanian angkatan 2022. Oke, Mbak Ivo, kita hari ini akan ngebahas tentang minat bakat sih. Mungkin bisa diceritain awal mulanya kenapa sih bisa suka musik gitu? Nggak tahu ya, kayak aku dari TK itu udah mulai ikut-ikut apa ya? Latihan? Ikut-ikut lomba gitu. Oh, Mbak. Dan kamu tahu, aku pernah dimusuhin sama teman-teman aku karena Gara-gara kebagusan? enggak. Jadi Gimana? di TK itu kan kayak ya ada seleksi untuk kejuaraan gitu ya, untuk lomba. Nah, aku tuh inget banget aku berlima dan dites satu-satu gitu, kayak biasa, maju satu-satu gitu. Terus nggak dikasih tahu, aku tuh nggak tahu kalau misalnya yang dipilih itu yang maju. Nah, jadi keempat teman aku, tadinya bertiga teman aku tuh di belakang. Terus aku disuruh maju ke depan. Tinggal satu teman aku lagi kan yang lagi dites nih. Terus aku pindah ke belakang karena aku ngerasa sendirian. Terus habis itu teman aku yang dari maju itu, dia ke belakang juga. Nah, guru aku marah kayak, "Ivo, kamu kan di depan," kayak gitu. Terus habis itu aku nggak sadar kalau aku dipilih saat itu. Jadi aku pulang-pulang aku dimusuhin. Tapi Bocil jadi banget. lomba berarti? Ya, aku mewakili TK aku gitu. Seapa? Sekecamatan, kabupaten? Kayaknya antar TK deh, lupa aku. Antar TK ya? Udah lama juga ya. Lama banget. Nah, dari situ aku kayak, oh ya, aku ngerasa emang ini nih bakat aku gitu. Potensi ya. Iya. Terus SD-nya tuh gimana? Berlanjut gak? Kalau SD, pas SD tuh kayaknya enggak terlalu gitu, tapi guru aku musik itu emang kreatif gitu. Jadi di SD itulah di saat aku dikenalin sama yang namanya akapela, dikenalin sama yang namanya paduan suara. Dan pecah suara itu dikenalin banget gitu. Apalagi aku ngerasa kayak pas masa-masa SD itu tuh ada beberapa suaranya itu kayak yang ya pecah gitu loh, kayak pubertas gitu. Jadi oh iya, itu berpengaruh banget banget buat pecah suara gitu. Dan awalnya aku juga ngerasa kayak, kok dulu aku nyampe ya nyanyi lagu ini. Biasanya kalau anak kecil tuh bisa tinggi. Iya. Terus di saat itu aku ngerasa kok aku udah nggak nyampe gitu. Ternyata emang udah saatnya gitu, suaranya udah beda gitu. Berarti belajar juga tentang alto, sopran gitu ya? Iya, tapi karena masih SD kali ya, jadi belum terlalu yang kayak riweuh gitu ya. Jadi kayak ya udahlah, nyanyi aja gitu. Nyampe ke lomba juga? Kalau SD enggak sih, karena kebentur kayak UN gitu kan, UN, ujian nasional. Iya, bener. Jadi nggak terlalu gitu. Berarti dimulai dari kelas 4 nggak sih? Iya, kelas 4, 5, 6 gitu ya. Terus SMP-nya gimana tuh? Kalau SMP aku masuk ekskul vokal, musik vokal juga, tapi cuman kayak di SMP, di lingkup SMP aja sih, tapi belum sempat kayak ikut lomba atau apapun gitu. Kalau SMA masih ikut musik vokal, tapi karena COVID. Iya, bener banget. COVID itu sih. Iya, gara-gara itu jadi berhenti segala kegiatan ya. Iya, semuanya kayak mati total. Yang harusnya misalkan besok tuh lomba malah di cancel gitu. Betul banget. Aduh. Ada gak tuh pengalaman kayak gitu? Ada banget. Jadi dulu tuh aku harusnya 2020, aku inget banget, bulan Agustus aku pergi mewakili paduan suara di nasional ya, masuk nasional di Bali. Keren banget. Tapi karena
COVID. Sebenarnya tuh COVID-nya tuh belum masuk Indonesia, tapi udah kayak itu, udah dari di dulu. luar negeri itu udah banyak gonjang-ganjing gitu. Dan dari situ aku kayak guru aku bilang kayaknya kita gak bisa deh ngelanjutin ini gitu. Sedih banget sih, padahal udah nasional. Sayang banget loh. Banget. Itu gimana tuh berarti lombanya? Gak ada keterusannya berarti sampai tahun-tahun berikutnya apa? Nggak ada. Udahan berarti itu. Iya, Sayang banget ya. banget. Pasti itu sedih banget sih. Kayak udah latihan gitu kan. Aduh ternyata nggak jadi gitu. Tapi ada keturunan gak sih dari bakatmu itu? Maksudnya ada kayak misalkan orang tua bisa nyanyi terus nanti turun ke kamu gitu, ada gak sih? Kayaknya orang tua aku tuh bisa nyanyi tapi ya sebatas bisa aja gitu. Kayak aku pun penyanyi kamar mandi. Bener banget. Iya. Kalau kamu gimana kamu? Iya sama gitu. Penyanyi kamar mandi. Iya kan? Berawal dari situ kan? Emang sebenarnya berawal dari situ sih. Berarti emang orang tua nggak terlalu ini banget ya bakatnya, maksudnya nggak kelihatan banget ke nyanyi orang tua kan. Iya. Cuman emang kamu punya potensinya sendiri gitu. Iya. Terus kamu punya adik gak sih, kayak adik atau kakak? Aku punya adik, Kak. Adik. Umurnya berapa? 17 tahun. Sekarang. Beda 3 tahun. 3 tahun. Sama aku. Bakatnya gimana tuh, sama nggak atau apa beda? Dan aku sama adek aku beda banget bakatnya. Dia kayak dia cepreng banget kalau nyanyi. Tapi dia bisa nyanyi kan? Bisa. Tapi sebatas bisa dan gitu. Sebatas nggak pales gitu lah ya. Iya, betul. Alat musik gitu? Kalau Oh, alat musik yang nggak yang gimana juga gitu loh. Cuman paling genjreng biasa yang ya udah kalau gabut ya genjreng doang gitu, bukan yang dipahamin banget gitu. Dia malah lebih ke olahraga gitu, sport gitu sih. Kalau kamu sendiri bisa kan musik? Alat musik apa tuh? Aku dulu pas kecil itu nyoba gitar, tapi karena ada kecelakaan gitar aku patah. Jadi aku kayak ya ampun ya udah. Pasti kedudukan gak sih? Bukan kedudukan. Apa dong? Kesundul. Kesundul dia jatuh. Jadi patah. Aduh. Jadi aku kayak Rawan banget ya itu gitarnya. Kenapa tuh? gak tahu aku kayak, dan ayah aku ngide banget dilem. Bayang. Dia kayak ini masih bisa. Ini nggak bisa lah, ya ampun. Sampai saat ini masih main gitar atau gimana? Aku pas daring itu juga sih karena bosen kan. Aku nyoba ini apa namanya ukulele gitu. Oh Dan iya, yang ternyata- kecil itu kan? Iya, ternyata lebih mudah sih dari gitar. Karena kan kecil juga, terus Iya, senarnya juga empat, cuma kan? 4. Betul. Kalau kamu ada alat musik yang selain gitar tadi yang kamu tampilin yang kamu intuit banget gitu, di mana? Nggak ada sih. Belum. Sebenarnya aku pengen nyoba piano, cuman nggak tahu kenapa kayak kok susah gitu loh. banget. Kayak Asli. piye gitu. Ribet chordnya banyak gitu. Iya sih emang. Oke, kalau kamu sendiri Sap, mulai tahu kamu kayaknya aku suka deh di musik atau aku suka deh di vokal gini, itu dari kapan, pas apa gitu? Itu jadi ceritanya tuh gini. Pas kelas 1 SD, kebetulan ayahku tuh dulunya kan gitaris ya. Gitaris. Terus kan di rumah tuh ada alat-alat gitar gitu loh. Makanya aku tuh kayak suka coba-coba, cuman aku kan belum bisa. Terus habis itu aku minta tolong ke ayahku, ya tolong ajarin dong gitar. Tapi dia tuh nggak mau ngajarin aku. Sama banget. Kayak Belajar aja sendiri. Iya banget. Iya, Abis kenapa itu, ya bapak-bapak kayak gitu ya? Nggak tahu kenapa sih? Nggak tahu Kayak deh. pengen banget anaknya mandiri gitu loh. Otodidak gitu kan. Terus aku nyoba nyanyi dan ternyata kata ayahku bagus kok suaranya, nggak fals gitu. Abis itu masuklah SMP tuh kan, COVID. Aku nyoba musik, kayak aku kan asalnya belum bisa gitar, terus bisa gitar tuh pas kelas 9 SMP. Terus SMA kan. Nah di SMA itu aku ikutan paduan suara. Di paduan suara itu diajarin beda-beda jenis suara gitu loh, kayak alto, sopran, tenor, bass. Dari situ aku mulai tahu gitu, oh ternyata manusia itu nggak cuman bisa satu suara gitu loh, tapi bisa juga kayak beda-beda suaranya dan bisa disatuin gitu. Dan bisa nyambung dan bagus gitu dan ya. bagus banget kayak paduan suara yang kita lihat. Terus di situ aku juga belajar gitar, jadi kayak semakin sini tuh semakin berkembang gitu potensi yang aku punya kayak gitu. Tapi selain itu kan minat bakat nih banyak ya. Mulai dari sport,
dance, terus e-sportnya ya Iya, kan. iya, Sekarang bener, udah bener, berkembang bener banget kan e-sportnya. Nah, kamu di antara itu ada lagi nggak sih potensi kamu yang kamu lihat? Oh, kayaknya gue bisa nih di sini gitu. Ada. Sebenarnya aku tuh lebih apa ya? Aku merasa aku lebih ada potensi itu di olahraga, Apa tuh? bulu tangkis. Oke. Karena bulu tangkis itu pas awal banget aku belajar udah kelas 1 SD, pas kelas 1 SD itu udah pertama kali belajar sampai SMA, sampai sekarang bahkan. Jadi ya aku udah ikut banyak lomba juga. Oke. Terus selain bulu tangkis, gak tau kenapa pas aku belajar bulu tangkis itu aku tuh kayak menyebar gitu loh, bisanya kayak kok jadi bisa volley, kok jadi bisa futsal malah. Jadi kayak gak tau kenapa nih gara-gara Kayak bulu ngerambat tangkis gitu ya? kayak ngerambat gitu loh. Karena mungkin kalau di dalam bulu tangkis tuh kan tekniknya banyak, bisa lari, ada juga yang tangannya, jadi kayak nyambung gitu loh. Iya. Beberapa olahraga gitu sih. Iya Mbak Iva sih. sendiri ada nggak olahraga? Kalau dulu sih aku volley sih, aku ikutnya volley. Kapan? Pas Dari SD itu loh. Pas SD aku mulai ikut kejuaraan volley gitu, tapi ya antar SD doang gitu, nggak sampai yang gimana gitu. Terus tapi sekarang berhenti? udah lupa. Iya, itu. Itulah. Lupa jadinya. Dan ngerasa nggak sih kalau kita main volley itu kayak kadang-kadang bisa servis, kadang-kadang Nggak konsisten ya Iya, kan? makanya kesel banget. Iya, capeknya, sakitnya ya kan. Bener. Betul. Selain itu kan ada nari tuh, Iya. PKP. Nari. Kamu sebenarnya ada nggak sih ngeliat nggak sih bakat nari dalam diri kamu? Nggak ada sama sekali. Sama banget. Oke, Sama kanebo. banget. Aku juga kanebo kering ya kan. Kanebo kering kaku gitu. Bisa-bisanya si Mirza nyuruh aku mau ikutan dance. Apa nggak aku kayak aku kanebo kering. Sebenarnya kamu tuh kelihatan kayak bisa dance tahu. Emang iya? Kalau dilihat dari postur, bener. Oh, Tapi kamu bisa senam gitu nggak? ngarang. Enggak sih, enggak. Nggak bisa. Enggak, jujur aku. Kayak aku nggak luwes gitu loh. Aku ngerasa diri aku nggak luwes gitu. Jadi kayak ada ya orang kan kalau misalnya nari itu benar-benar pindah sana pindah sini gitu kan, Iya, kayak lincah banget. lincah banget, luwes banget. Itu aku kurang banget sih diri aku itu. Dan kayak kurang bisa ngehafal cepet gak sih gerakannya? Iya, betul. Dan kamu tahu aku pas PPA, pas Asteria itu, aku kan ada tuh ya dance-nya. Dan itu aku bener-bener yang kayak kok mereka, aku insecure banget deh, kayak kok mereka bisa ya, kok mereka bener-bener luas banget ya gitu loh. Dan aku tuh susah banget buat ngapalnya. Terus kamu gimana pas itu? Ya bener-bener effort itu buat ngapalin gerakan gitu. Dinilai juga ya berarti itu? Betul. Apa? Iya. Oh, dinilai. Kayak ya aku nggak tahu sih penilaiannya ya, tapi kayak ya masa kita beda ya kan, sedangkan kan gerakannya udah ditentuin gitu. Tapi yang cowok-cowoknya ikutan juga? Ikutan juga. Terus seru gimana? deh. Bagus gak? Lebih bagus dari kamu gak? Atau gimana? Kayaknya aku sejajar sama mereka. Sejajar. Oke, ngomongin tentang musik nih Mbak. Oke. Mbak Ivo sendiri itu ada gak sih genre musik yang paling disukai? Sebenarnya pop kan paling mudah, easy listening ya kan, easy bener. listening. Terus jazz, aku suka jazz. Oke, sama banget. Terus R&B, aku kadang suka R&B gitu. Kamu ada nggak juga genre musik yang kayak Sama persis beneran. Oh ya? Kamu ada nggak spesifik penyanyi di antara 3 itu yang kamu Apa ya? kayaknya ini suka banget nih gitu. Tapi kalau misalkan ditanya penyanyi, aku bingung ya, bingung. karena kebanyakan ya. Iya, bener banget. Iya sih. Tapi ada gak sih lagu yang paling kamu sukai? Judul lagunya? Judul lagunya Juga ya? iya, kalau aku tuh asli orang-orang yang kayak gini nih pasti bingung kalau ditodong. Kamu pernah nggak ditodong kayak gini? Lagi kumpul, nyanyi dong. Iya, Ya nyanyi nggak, dong. nyanyi Terus, apa ya? Minimal kasih tahu lirik nggak sih, kayak kasih tahu judul. Soalnya kita bingung ya mau Iya, nyanyi bener. apa. Jadi apalagi kan kalau misalnya kamu main gitar, aku main ukulele itu, ayo dong bawain satu lagu. Tapi Aduh, bingung lagu kan? apa ya? Walaupun kita bisa ya kan sebenarnya. kamu kan bakatnya di musik nih, ada gak sih kayak cita-cita mau jadi apa gitu? Aduh, Atau gambaran sedikit tuh, aku tuh kayaknya bisa deh jadi seorang penyanyi yang bener-bener ngadain konser gitu. Aduh. Gak sih? itu kayaknya mimpi dari setiap orang yang bisa nyanyi kali ya.
Bener. Ya itu sih. Tapi ya kan kita bisa mulai dari yang kecil-kecil kan, misalnya cover musik, vokal di upload di sosial media kita itu kan itu juga Bisa lah. bisa sih. Bisa sih. Tapi kalau misalkan ada yang nawarin nih, ayo Mbak Ivo kamu jadi artis gitu gimana? Aduh ya ampun. Mimpi apa ya? Itu yang aku pikirin pertama kali itu, aku mimpi apa ya semalam. Gitu sih. Bukan kaget mau itunya, nerimanya, tapi aku kayak mikir, gue mimpi apa nih semalam gitu. Mau sih pasti, mau nyoba-nyoba kan kesempatan kan. Iya kan Kita nggak nggak ada yang tahu. Bener banget. Itu kan yang aku selalu omongin. Iya, soalnya kita nggak ada yang tahu kan. Iya coba aja ya, karena Betul. ya pokoknya kita harus mencoba ya. Apapun Itu. Jangan takut, jangan malu. Betul. Kalau Tunjukkan bakat iya, kalian. betul banget. It's time to show Your talent. your talent. Betul. Mbak Ivo tahu nggak sih gimana caranya biar kita tuh tahu kegiatan itu adalah potensi kita? Tahu nggak? Menurut aku ya itu sih, pertama kali itu kita harus nyoba. Gimana kita mau tahu itu passion kita di situ kalau kita nggak nyoba gitu kan? Karena kan aku tuh berpegangan kalau misalnya kita nggak nyoba itu tuh peluang jawabannya cuma satu, yang nggak akan gagal. Yes. Tapi kalau misalnya kita udah nyoba itu tuh ada dua peluangnya kan, antara gagal atau berhasil gitu. Iya, jadi bener. coba aja sih menurutku. Coba aja. Kalau menurut aku ya yang tentang potensi atau bakat itu bisa kita temuin kalau misalkan ketika kita melakukan sesuatu dan kita belajar itu tuh mudah gitu loh. Jadi kayak nggak butuh waktu yang lama untuk kita belajar itu. Betul. Menurutku itu sih kalau untuk bakat. Terus effortless ya kan. Iya. Kita kayak ya udah enjoy aja gitu. Kita seneng ngejalan itu. Bukan ke pressure gitu kan. Semisal nggak dibayar pun kita tetap mau. Betul. Oke nih, karena kita dari tadi udah berbincang seru banget nih, betul nih. banget tentang minat bakat nih ya. Iya. Mbak Ivo sendiri ada nggak sih kayak rencana bikin project gitu? Oke, aku sebenarnya kita ya. Sebenarnya kita mau meluncurkan sesuatu. Jadi tunggu aja. Iya. Karena kita juga masih proses ya ini. Iya, masih sebenarnya udah jadi tapi kita masih proses dipoles-poles ya. lagi lah ya, betul banget. Bisa nggak sih kita spill? Boleh nggak sih sebenarnya? Boleh. Nah, oke, kita bakal spill dikit aja nih ya, Dikit banget nih. Dikit banget nih. Ini bukan refnya tapi ujung refnya sih. Iya. Ya nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah ya. Oke. Spill dikit nih, aduh. Let's go. Siap nih Kak Ivo? Siap. Oke. Because I feel hope and love in you. I'm so in love with you. Because I feel hope. Asik. Pokoknya ditunggu aja nih project kita ya. Ditunggu. Ini insya Allah kita mau kapan nih publishnya? Stay tune aja kali ya. Stay aja, betul banget. Oke nih, makasih banget nih Kak Ivo udah mau ngobrol-ngobrol bareng aku. Dan makasih banyak juga buat teman-teman semuanya yang udah nonton mau dengerin podcast. Iya betul. Dan mau dengerin, udah mau nonton sampai akhir ya. Iya. Semoga ada nih yang nonton sampai akhir. Amin. Jangan lupa banyak. like, subscribe, and comment. Kalau mau konten apa lagi komen aja. Iya betul banget. Komen di bawah, request. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.